Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di Minggu Palma, adalah terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, di bawah satu perikop, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injilnya Matius merujuk pada 2 kitab suci, yaitu di dalam Perjanjian Lama, yang pada intinya menuliskan pesan yang serupa. Di baris yang pertama berasal dari Yesaya pasalnya yang ke-62, di ayatnya yang ke-11, dan di baris yang kedua berasal dari Zakaria pasal 9, ayat 9. Matius menceritakan Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai yang juga merupakan penggenapan dari nubuatan ini. Kedua ayat tersebut ditujukan kepada Putri Sion, yang merupakan nama umum di dalam Perjanjian Lama untuk menunjuk kepada kota Yerusalem. Aspek dari suara kenabian ini adalah bahwa Nabi Zakaria di dalam tulisannya menggambarkan raja yang dijanjikan itu telah datang kepada orang-orang yang di Yerusalem dengan penuh kerendahan hati dan duduk di atas seekor keledai. Nabi Zakaria menjelaskan bahwa hewan itu adalah seekor keledai muda. Dengan demikian, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Zakaria juga menggambarkan bahwa kedatangan raja dari orang Yahudi itu akan dipenuhi dengan kerendahan hatinya.
Pilihan keledai itu sendiri merupakan suatu simbol yang penting. Sementara orang-orang tampaknya mengharapkan bahwa Mesias yang akan datang adalah seorang penakluk dan seorang yang suka berperang. Tentu saja hal itu bukan merupakan misi dari kedatangan Yesus. Di dalam zaman Alkitab, kuda merupakan hewan yang ideal yang dipakai untuk berperang. Dan ketika mereka meraih kemenangan di dalam peperangan tersebut, biasanya para prajurit yang menang akan menampilkan diri mereka di atas kuda pada saat berparade dengan penuh kemenangan. Di dunia modern, hal ini mungkin sama dengan seorang jenderal yang memasuki kota yang telah ditaklukkannya dengan mengendarai sebuah tank. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus datang dengan menunggangi keledai, di mana keledai pada waktu itu biasanya dipakai untuk mengangkut beban. Alih-alih menekankan kuasanya, Yesus datang dalam kerendahan hati dan siap menanggung beban dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Namun sebaliknya, kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan dipenuhi dengan kemuliaan, kekuatan, dan juga dengan hal-hal yang bersifat spektakuler. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius tidak mengutip kalimat di dalam Zakaria yang mengatakan bahwa Raja yang akan datang itu akan penuh dengan kebenaran dan keselamatan. Sebab itulah yang Yesus lakukan. Kata-kata dari Zakaria ini dengan jelas menunjukkan kedatangan Mesias ke Yerusalem. Yesus telah menggenapi nubuatan itu dengan tujuan untuk memberikan pengertian kepada setiap orang yang mengerti akan kitab suci bahwa Yesus sesungguhnya adalah Sang Mesias itu. Dengan demikian, penggenapan ini seperti juga banyak penggenapan-penggenapan lainnya yang digenapi melalui pelayanan Yesus di dunia, tentu akan memperkuat iman para murid setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Di Minggu Palma ini, Tuhan, kami bersyukur Engkau datang dan memasuki kota Yerusalem dengan penuh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.